Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Kurniasari, NIM 2019-33041. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 6A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarfuddin Kuryanto, SSIMOR. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perspektif global dalam visi ekonomi. Menurut H.W. Altner dan Gerardo P. Sikat pada tahun 1991, ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas, karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau masa depan. Berdasarkan konsep yang telah saya paparkan tadi, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi pertama, yaitu menentukan pilihan, kedua, keinginan yang tidak terbatas, ketiga yaitu persediaan sumber daya terbatas bahkan ada yang langka. Keempat yaitu kegunaan alternatif sumber daya, kelima penggunaan hari ini dan hari esok. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas, persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa depan yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Kita tadi telah mengetahui bahwa dari sekian jenis sumber daya, khususnya sumber daya alam, ada yang dapat terbarukan atau seperti tumbuhan, hewan, dan tapi ada yang tidak dapat terbarukan seperti migas, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Sumber daya yang sifatnya tidak terbarukan akan habis jika digunakan terus-menerus, sekali pakai sehingga persediaan makin terbatas, sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas tadi. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional saja, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dengan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah yang telah terjadi. Pada akhirnya masalah global tadi berbalik kepada kita sendiri, bagaimana kita mampu mengembangkan pranata sosial untuk mengendalikan iptek tadi sesuai dengan atas keseimbangan dan kelestarian. Perubahan dan pengembangan aspek-aspek bersifat fisik material saja tidak memecah masalah. Oleh karena itu, wajib dikembalikan kepada manusianya sendiri, terutama lebih ke akhlaknya. Kesenjangan, kerusakan, dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan serta lingkungannya itu harus dikembalikan kepada manusia sendiri, terutama kepada akhlak pada masing-masing individu atau masing-masing manusia. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah dan tantangan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan hidup,
Pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamat perspektif global ekonomi, berupa perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik, dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan kunjung rela dan kita sebagai bangsa Indonesia juga menyiapkan sumber daya manusia generasi muda Indonesia untuk menghadapi abad 21 dengan arus globalnya. Wajib dirintis sedini mungkin, terutama pada sikap mental wira swasta harus menjadi ciri sumber daya manusia yang akan mendatang. Nah, itu tadi mengenai perspektif global dalam visi ekonomi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Bye-bye.